Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hopipah Indah Suwarsi, Prodi Ekonomi Syariah dari Lokal 2 SCA. Baiklah, saya akan membahas tentang sejarah filsafat pada abad modern, yaitu aliran Renaissance dan Aufklärung. Aliran Renaissance. Renaissance adalah istilah dari bahasa Prancis. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa, dan lebih khusus logi di Italia, sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Selama pada abad ke-14 dan ke-15 di Italia, muncul keinginan yang kuat akan penemuan-penemuan baru dalam seni dan sastra. Mereka telah melihat pada periode pertama bahwa kemajuan itu telah terjadi. Zaman Renaissance rupanya dianggap juga sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Voltaire, orang yang membagi sejarah peradaban, menganggap Renaissance merupakan babak ketiga dari keempat babak itu. Pada abad ke-19, Renaissance terutama dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Berkembangnya penelitian empiris merupakan salah satu ciri Renaissance. Oleh karena itu, ciri selanjutnya adalah munculnya sains. Di dalam bidang-bidang filsafat, zaman Renaissance tidak menghabiskan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Perkembangan sains ini dipacu lebih cepat setelah Descartes berhasil mengumumkan rasionalismenya. Sejak saat itu dan telah dimulai sebelumnya, yaitu sejak permulaan Renaissance. Sebenarnya individualisme dan humanisme telah dicanangkan. Zaman ini sering juga disebut zaman humanisme. Maksud ungkapan ini ialah manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran itu diukur berdasarkan dari gereja atau Kristen, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan mengatur dunia. Filsafat berkembang bukan pada zaman itu, melainkan kelak pada zaman sesudahnya atau zaman modern. Jadi, zaman filsafat modern didahului oleh zaman Renaissance. Sebenarnya, secara esensial, zaman Renaissance itu dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern. Tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes. Pada filsafatnya, kita menemukan ciri-ciri Renaissance tersebut. Ciri utamanya antara lain ialah menghidupkan kembali rasionalisme Yunani atau Renaissance, individualisme, humanisme lepas dari pengaruh agama dan lain-lain. Sekalipun demikian, para ahli lebih senang menyebut Descartes sebagai tokoh rasionalisme
penggelaran yang tidak salah. Tetapi bukanlah hanya Descartes yang dapat dianggap sebagai tokoh rasionalisme. Selanjutnya, aliran Aufklärung. Zaman Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman Fajar Budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Dalam zaman ini juga banyak muncul tokoh-tokoh filsuf, seperti di Inggris yaitu J. Locke, G. Berkeley, dan De Hume. Di Prancis yaitu J. Cousseau. Umumnya tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman nyata, sehingga mengarah pada realisme yang naif, yang mengakui kebenaran objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant muncul yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme, sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. Keberagaman pemikiran yang berkembang melahirkan berbagai pemahaman dan kepercayaan. Masing-masing mulai membentuknya menjadi semacam paradigma yang diakui dan diterima oleh sebuah kelompok. Paradigma yang diakui inilah kemudian muncul dan menjadi semacam sekte atau aliran-aliran dalam perkembangan filsafat Barat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.